Alkitab berkata menghadapi kesukaran seperti ini tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya kepada Tuhan artinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Terserah Tuhan lah. Mau naik ini, mau naik itu, mau naik apapun yang naik Tuhan. Yang penting aku tetap percaya kepada firman-Mu. Hidupku tidak tergantung daripada kenaikan-kenaikan yang lain. Hidupku tergantung kepada Tuhan. Kalau semuanya naik, saya percaya pasti Tuhan cukupkan. Katakan amin. Walaupun semuanya naik, apapun semuanya naik, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Katakan amin. Kenapa? Karena Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ada di atas? Ya, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab berkata bahwa secupak gandum sedinar. Sedinar itu saudaraku adalah upah gaji 1 hari, UMR-nya. Kalau kita upah 1 hari itu akan bisa membeli secupak, segenggam gandum. Dan itu hanya bisa beli 1 hari kerja, beli secupak gandum. Bahkan Alkitab berkata bahwa, mohon maaf, kotoran merpati pun itu akan mahal harganya. Bahkan dalam Alkitab ada orang karena musim kelaparan, bergantian memakan anaknya. Hari ini dia makan, nggak ada lagi makanan. Hari ini dia makan anaknya, besok dia makan, mereka sama-sama makan anak temannya. Itu ada di Alkitab. Dan utut itu sudah Tuhan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, saudara, Tuhan sudah katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Itu sebabnya sebagai orang percaya, mempercayai Alkitab itu adalah segalanya. Mempercayai firman Tuhan itu adalah satu-satunya yang mampu memberikan pencerahan bagi setiap orang. Jauh sebelumnya Tuhan sudah katakan akan ada masa-masa yang sulit. Dan mungkin kita berkata, kapan terjadi pemulihan? Murid-murid juga pernah berkata kepada Yesus pada waktu itu, kapan engkau datang untuk memulihkan negeri ini? Yesus menjawab, apa katanya? Engkau tidak perlu tahu waktunya dan saatnya. Yang penting engkau tetap setia. Engkau harus setia dan engkau harus kuat menghadapinya. Ekonomi semakin melemah. Apakah saudara kita tidak bekerja? Bekerja. Apakah kita tidak berdoa? Berdoa. Tetapi sebenarnya masih bersyukur saudara. Hari ini saudara masih bisa kelihatan, bisa makan. Ada yang nggak makan hari ini? Ada? Semuanya sudah makan hari ini, katakan amin. Artinya Anda masih bersyukur kepada Tuhan. Suatu saat nanti nggak ada lagi yang bisa dimakan. Alkitab berkata, makanya baca baik-baik. Alkitab berkata Bapak Ibu, suatu saat nanti orang tidak bisa menjual, orang tidak bisa membeli. Mau beli apa? Dan mau jual apa? Kalau nggak ada bahan makanan, mau jual baju untuk apa? Mau jual mobil, mau jual tanah, mau jual rumah untuk beli makanan. Kalau nggak ada makanan bagaimana?
Dan itu makanan, itu berasal dari tanah. Kalau tidak ada yang menanam, mau makan apa saudara? Sekalipun saudara punya duit banyak, sekalipun saudara punya uang banyak. Makanya saudaraku, hidup kita tidak tergantung dari pekerjaan kita. Hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan kita. Hidup kita tidak tergantung kepada uang, emas, materi yang kita miliki. Hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Sebelum lebih jauh, saya coba memberi pengertian. Apa itu tegar dan sukar? Judul firman Tuhan ini yaitu tegar di masa sukar. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tegar itu artinya keras dan kering. Tegar itu artinya juga yang kedua, keras, kaku, tidak dapat dilenturkan. Tegar. Yang ketiga, tegar itu artinya tidak dapat diubah pendiriannya, atau tidak dapat diubah pendapatnya, tidak mau menurut. Ini kiasan, ya. Dan yang keempat, kata tegar itu adalah tabah. Jadi, saya boleh simpulkan arti tegar ini dalam satu kalimat begini. Tegar itu artinya tetap tabah, tidak mudah menyerah, tidak putus asa, tidak kecewa, dan tetap kuat. Katakan amin. Itu namanya tegar. Tidak mudah putus asa, tidak menyerah. Ya. Yang kedua, kata sukar. Sukar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya susah, sulit dipecahkan atau diselesaikan. Sukar. Matematika sukar sekali, sulit untuk dipecahkan. Ya. Atau dengan kata lain, muskil. Muskil. Tidak mudah. Atau yang lain, tidak mudah mendapat. Jarang ada sukar. Sukar mendapat premium, sukar mendapat makanan ini dan lain sebagainya. Atau dalam kata lain, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, itu adalah kiasan. Sukar. Orang lagi sukar. Zamannya lagi sukar. Waktunya, keadaannya, situasinya lagi sukar. Itu artinya bahwa lagi keadaan susah. Ekonomi, miskin, kekurangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dari kata-kata ini saya bisa simpulkan dengan satu kalimat. Sukar itu artinya adalah keadaan sulit, keadaan susah, dan keadaan kekurangan. Atau dengan kata lain, keadaan penderitaan. Next. Pengertian yang lain Bapak Ibu dari ayat yang barusan kita baca. Dikatakan begini. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu artinya adalah akhir zaman. Hari-hari terakhir itu adalah kesudahan alam. Hari-hari terakhir itu adalah bisa juga termasuk kiamat. Hari-hari terakhir juga adalah masa-masa penghakiman. Dan kita sudah berada di penghujung. Kalau ini adalah awal dunia ini, kita sudah berada di penghujung. Artinya apa saudaraku? Kita sudah berada sekarang ini di akhir dari akhir zaman. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab sudah jelas mengatakan akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi ini, akan terjadi. Apa itu yang terjadi? Bencana alam, gempa bumi, kelaparan, peperangan, dan lain sebagainya. Penyakit dan lain sebagainya. Saudara, penyakit-penyakit yang ada selama ini, saudara jangan tutup mata bahwa itu kebetulan datang. Itu adalah tanda-tanda zaman. Jauh sebelumnya Yesus sudah katakan akan ada sakit menular. COVID-19 menular, makanya kita beberapa tahun kita hanya stay at home. Bekerja dari rumah, tinggal di rumah saja. Kenapa menular? Dan ada banyak teman kita, sahabat kita, keluarga kita mungkin yang sudah mendahului kita karena sakit COVID-19. Dan itu sudah Tuhan katakan sebelumnya. Itu makanya bukan semakin baik. Akan ada lagi masa-masa yang sulit yang akan kita hadapi ke depan ini.
Nah, kalau gereja tidak diperlengkapi dengan firman, kalau gereja tidak diperlengkapi dengan pengenalan akan Tuhan, maka gereja akan takut, terkejut. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Alkitab sudah memperingati bahwa akan ada tanda-tanda akhir zaman. Zaman akhir. Sehingga orang percaya tidak lagi terkejut dan tidak kaget melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan hari-hari ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Amin. Bisa mengerti Bapak Ibu? Kita sudah berada di penghujung. Jangan saudara kaget kenapa pemerintah menaikkan minyak. Ekonomi bukan semakin baik. Tahun 98 itu adalah tahun krisis bagi Indonesia pertama kali. Mulai dari tahun 98, krisis moneter. Semua mencerit, semua mengeluh. Dan sekarang ini bukan hanya Indonesia yang mengeluh, seluruh dunia mengeluh. Masih mending saudara bisa makan, bisa jalan, bisa pakai sepeda motor, masih bisa beli minyak, walaupun tidak seperti dulu lagi. Masih saudara bisa menikmati cahaya lampu. Tapi di belahan dunia ini ada banyak orang yang sama sekali tidak memiliki hal itu. Memang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Bersyukur saudara ada di Indonesia. Karena saudara ada dan diberkati oleh Tuhan di negeri ini. Katakan amin. Saya coba melihat apa yang terjadi pada hari-hari terakhir. Next. Akan datang masa yang sukar. Alkitab King James Version memakai kata perilous. Artinya apa? Berbahaya. Jadi kalau dikatakan, dibaca memakai versi ini, ketahuilah, but know this, tetapi ketahuilah ini. Akan ada atau suatu saat nanti, di hari yang akan datang, akan ada yang namanya waktu berbahaya, perilous time will come. Akan datang masa-masa berbahaya. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan masa-masa yang sukar. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan masa berbahaya. Masa sukar masih bisa kita terjemahkan, mungkin karena kesulitan. Tetapi di sini dikatakan akan ada masa berbahaya. Dalam versi Amerika Standard Version memakai kata Drivos, yang artinya adalah runtuh, mengerikan, menghancurkan. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat tadi, artinya bahwa akan datang masa-masa yang mengerikan. Akan datang masa-masa yang menghancurkan. Akan datang masa-masa yang meruntuhkan. Kapan itu? Hari-hari terakhir. Yang saudara lihat sekarang ini kesulitan ekonomi, kesulitan ini dan kesulitan itu tidak seberapa. Jelas Tuhan katakan bahwa akan ada masa-masa yang sulit. Jadi ayat ini mengatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan datang masa berbahaya, akan datang masa mengerikan, akan datang masa menghancurkan, akan datang masa yang meruntuhkan. Kan ngeri sekali. Kapan itu? Hari-hari terakhir. Saudara jangan berkata bahwa itu pendeta ini menakut-nakutin aja. Tidak Bapak Ibu. Tapi supaya kita tahu bahwa kita sedang berada di penghujung akhir zaman. Dan kita harus siap sedia. Ada satu nyanyian mengatakan, sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali. Gereja-gereja hari-hari ini sudah jarang membicarakan akhir zaman, masa yang akan datang. Yang gereja bicarakan hari-hari ini lebih banyak mengenai berkat, berkat, berkat. Walaupun berdosa, diberkatilah engkau. Jangan tegur kesalahan, jangan tegur dosa. Kalau bisa berkat, berkat, berkat. Itu ketika pendeta menyinggung dosa, menyinggung kesalahan, langsung protes. Saudara dikasih oleh Tuhan.
Ketika kita keluar dari jalur firman Tuhan, maka sebenarnya kita akan hanyut di bawah arus. Tapi ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa walaupun ada masa yang sukar, tapi kita tetap berdiri tegap. Katakan amin. Kita tetap berdiri tegar di masa sukar ini. Haleluya, amin. Apa kesukaran pada hari-hari terakhir itu? Alkitab menubuatkan. Coba kita lihat dalam Matius, next. Dalam Matius pasal yang ke-24, kalau saudara baca nanti itu, saya nggak bisa baca semuanya karena memakan waktu cukup lama. Dari ayat ketiga sampai ayat 13, Matius pasal 24, di sana dijelaskan bahwa Allah atau Yesus pernah menjelaskan akan datang masa-masa penyesatan. Ada penyesatan. Mengatakan bahwa akulah Mesias. Gereja disesatkan. Makanya salah satu penyesatan saksi Yehova. Ya, jangan pernah ikuti dan terima ajaran dari organisasi tersebut. Karena itu menyesatkan. Kenapa bisa menyesatkan? Segala sesuatu yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, itu sudah menyesatkan. Katakan amin. Apapun gerejanya, tapi kalau itu namanya Yesus sebagai Tuhan, itu udah teman kita itu. Mau HKBP, GKPS, mau Protestan, itu masih sahabat kita, saudara kita. Hanya yang membedakan kita adalah organisasi saja. Ya, sebatas Yesus yang masih disembah. Tapi kalau udah ada ajaran yang lain yang mengatakan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya orang, hanya manusia yang dilahir dari Yusuf dan Maria, itu sudah menyesatkan. Dan kalau ada ajaran yang mengatakan tidak ada sorga, tidak ada neraka, itu juga sudah menyesatkan. Tapi ketika masih dalam jalur Alkitab, adalah firman Tuhan, maka itu adalah firman Tuhan. Suatu saat dalam Matius yang 24 itu dijelaskan bahwa banyak penyesatan. Kemudian ada peperangan, nanti saudara baca. Ada kelaparan, ada kesulitan ekonomi. Ya, secupak gandum sedinar. Ya. Harga nilai jual mahal. Ya, manusia udah susah membeli. Kenapa? Mahal sekali. Ya, gempa bumi, bencana alam, banjir, ya, tsunami, dari laut ada bencana, dari gunung ada bencana, di udara ada bencana. Apa di udara? Penyakit, virus. Di udara ini banyak sekali virus. Ya, di mana-mana. Mau saudara lari ke hutan, di hutan juga ada tanah longsor, ada tanah bergerak, ada tanah apa namanya itu yang turun ke bawah, bergeser tanah. Di mana? Nggak ada tempat yang aman di dunia ini. Saudara mungkin berkata, aku pergi ke bulan. Di bulan pun Anda diikuti dengan bencana. Saudara pergi ke planet lain, silahkan saudaraku, jangan pulang-pulang. Mau pergi ke planet lain, tidak ada tempat yang aman di bawah kolong langit ini. Ya, bahkan penyakit sampar, menular dan lain sebagainya, penganiayaan. Gereja, barusan beberapa waktu yang lalu ada gereja ditutup. Ikut camat, ikut pemerintah semua menyegel gereja itu. Padahal gereja itu sudah berdiri puluhan tahun di situ. Apa salah gereja? Kenapa ditutup? Tapi itu yang terjadi, ada aniaya. Engkau ikut Yesus, pedang, nyawa melayang, lain sebagainya. Kalau boleh Yesus jangan diseru-serukan. Dan itu akan terjadi. Dan sudah dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Hanya masalahnya orang Kristen jarang baca sih. Makanya nggak pernah tahu kalau ada ayatnya. Nah, bagaimana tetap tegar di masa yang sukar? Ini mungkin masuk kepada intinya. Bagaimana supaya orang percaya, kita orang Kristen tetap tegar di masa yang sukar hari-hari ini? Yang pertama, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan tetap percaya kepada Tuhan. Kita baca Amsal 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3, ya.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menghadapi masa-masa yang sukar begini, jangan saudara mundur dari kepercayaan saudara. Katakan amin. Tetap percaya saja. Kenapa saudaraku? Dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Jangan memakai akal budi kita. Kenapa? Setinggi langit dan bumi, begitu berbedanya pengertian kita dengan pengertian Tuhan. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu berbeda sekali. Menurut kita jalan yang bagus sebegini, tapi menurut Tuhan, Tuhan katakan kamu harus melalui ini. Tapi jangan lihat proses jalannya, lihat hasil outcome-nya, belakangnya, hasil akhirnya. Amin saudara. Lihat itu. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan dan pada kehendak Tuhan. Itu namanya percaya kepada Tuhan. Artinya terserah kepada Tuhan lah. Mau datang naik inflasi, mau naik BBM, mau naik harga sayur, naik cabai. Saya mau tanya dulu pedagang-pedagang yang di pekan di pajak, apa semuanya naik? Naik? Apa namanya, cabai naik? Naik ya. Apa yang nggak naik? Jengkol naik? Gimana? Pete naik? Waduh, itu membuat selera. Ya, udang ikan ada di sini yang jual ikan. Ya, Pasihaan mana? Enggak datang. Ya, naik semuanya, naik. Yang narik apa namanya mobil angkot naik, sewa angkot naik. Berapa? Sekian. Ya, apa yang naik? Semuanya naik. Susah mulai hitung-hitung pendapatan dengan pengeluaran yang mana lebih banyak sekarang ini? Pengeluaran. Kalau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, itu namanya apa? Besar pasak dari tiang. Kita lama-lama jadi susah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata menghadapi kesukaran seperti ini, tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya kepada Tuhan artinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Terserah Tuhan lah. Mau naik ini, mau naik itu, mau naik apapun yang naik Tuhan. Yang penting aku tetap percaya kepada firman-Mu. Hidupku tidak tergantung daripada kenaikan-kenaikan yang lain. Hidupku tergantung kepada Tuhan. Kalau semuanya naik, saya percaya pasti Tuhan cukupkan. Katakan amin. Walaupun semuanya naik, apapun semuanya naik, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Katakan amin. Kenapa? Karena Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebagai kesaksian Bapak Ibu, tahun 2021 itu bagi kami tahun ujian. Banyak yang menerpa masalah, saudara tahu sendirilah. Banyak yang menghakimi segala macam dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu tahun 2021 dan 2022 justru banyak berkat yang kami alami. Tahun 2022 saja sudah berapa kali saya harus berpergian meninggalkan jemaat. Ya, bukan di waktu tiketnya lagi murah. Tiketnya lagi mahal-mahal semuanya. Barusan ini kami pergi ke Bali. Itu bukan ongkos yang murah. Itu tembus angka 2.500.000 satu orang. Kalau kami berdua sudah berapa? 5 juta sekali pergi. Pulang sudah berapa? 10 juta. Saya bilang sama istri, kalau memang Tuhan izinkan kita pergi, pasti Tuhan sediakan. Kenapa? Karena prinsip saya, kalau boleh, ya kalau Tuhan izinkan, jangan kita meminta, jangan kita mengemis, jangan kita meminjam, apalagi
Biarlah Tuhan, kalau Tuhan kehendaki pasti Tuhan sediakan. Ini baru sekali perjalanan ke Bali. Belum pendaftaran di sana. 1 orang 1,5 juta pendaftarannya. 2 orang udah 2,5 juta. Begitu besar biayanya. Tapi saudara tahu bahwa sampai sekarang ini saya nggak tahu bagaimana, dari mana. Ada saja. Pendaftaran kami pertama, udah bro, udah nanti saya yang bayar. 2 orang. Puji Tuhan. Waktu berangkat beli tiket dan lain sebagainya, sempat gelisah memang di jalan. Bagaimana ya? Sampai pulang. Harusnya hari ini saya melayani di Cipanas. Karena mikir-mikir nggak ada ongkos untuk pulang. Sampai di Jakarta, tanya, ada ongkos kita? Nggak ada. Ya udah, kita stay di Jakarta dulu. Ya kan, jalan sana, jalan sini. Puji Tuhan ada mobil dari adiknya Bapak Lydia Pariyama. Kami pakailah itu mobil beberapa hari ini. Dan drivernya David Silaban. Dia bilang, Fit, izin dulu beberapa hari kamu antarlah Om kemana ya? Ya Om, siap Om. Dia bersama kami 2-3 hari, 3-4 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Dia bawa kami kemana, nanti udah ngantuk-ngantuk dia tunggu. Karena kami ngobrol, cerita kepada teman-teman pendeta dan lain sebagainya. Tentu saya tidak pergi kemana-mana, cari teman pendeta, hamba Tuhan. Ya, yang kenal. Dan tidak pernah meminta. Mereka nanti yang tergerak sendiri, tidak pernah juga iman bisik-bisik. Kami gak ada ongkos, gak pernah. Ini ada istri saya. Malu dong, masa kita minta-minta ongkos. Tapi dengar baik. Kalau seandainya belum cukup ongkos kami masih stay. Dan hari ini saya tidak ada di sini. Saya mungkin masih ada di Cipanas hari ini. Karena sudah ada janji pelayanan hari ini. Tapi puji Tuhan saudaraku, sebelum hari Jumat, Tuhan sediakan semuanya. Kami mengunjungi satu keluarga kami dari Nias. Yang tidak pernah terduga, tidak pernah terpikir oleh kami. Tapi Tuhan sediakan. Dan saudaraku, begitu saya ada berkat, saya bilang, udah oke, kita beli tiket. Saya nggak tahu, saudaraku, awalnya saya hanya yang sendiri yang pulang. Rencana udahlah saya duluan. Saya udah terlalu lama tinggalkan pelayanan. Udah, mama aja yang pergi pelayanan nanti hari Minggu. Tapi puji Tuhan, yang tidak terpikir, Tuhan sediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Makanya kalau saudara, mana oleh-oleh? Oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Senyum saja. Amin. Puji Tuhan pun sudah sampai di sini. Kalau tidak tertahan di Jakarta, bagaimana mau pulang? Kenapa? Lagi waktunya, musimnya, ongkosnya begitu naik hari-hari ini, saudaraku. Tapi puji Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Saya udah, Tuhan, saya tidak mau terlalu lama. Udah cukup 1 bulan waktu saya ada di Manado. Saya tinggalkan jemaat, saya tinggalkan pelayanan. Tapi hari ini saya harus mau pulang, saya bilang sama Tuhan. Dan Tuhan sediakan. Kalau boleh ada di depan saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Artinya bahwa tetap percaya saja kepada Tuhan. Melangkah dengan iman. Ya. Dan tahun ini, kemana-mana, tahun ini adalah tahun berkat bagi kami. Ya, kenapa saya katakan begitu? Terlalu banyak juga penderitaan, harga yang harus dibayar tahun itu begitu berat. Nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang. Kadang nggak bisa tidur menghadapinya, berdoa terus, berlinang air mata terus, menangis terus di kaki Tuhan. Dan itu berbulan-bulan. Makanya Daud pernah mengalami hal yang sama. Dikatakan oleh Daud bahwa orang-orang yang membenci aku lebih banyak dari rambut di kepalaku. Orang yang dekat dengan Tuhan loh itu Daud. Tapi orang-orang yang membenci Daud juga terlalu banyak. Makanya 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Orang kalau dekat dengan Tuhan, banyak orang yang gak suka. Kalau berdiri di atas kebenaran firman Allah, maka banyak orang tidak setuju dengan saudara. Tapi saudara jangan goyah.
Tetap berdiri di atas kebenaran. Ketika saudara tidak bersalah, lakukan saja firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh katakan, katakanlah. Apa yang Tuhan suruh sampaikan, sampaikanlah. Maka saudara akan dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara jangan takut. Saudara jangan takut. Ya, ini dia, percaya saja. Percaya kepada Tuhan artinya adalah mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, tidak mengandalkan diri sendiri. Next. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Kita baca dulu. Satu Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Ini suatu saat Daud pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya, kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, saya baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Perhatikan. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kota dibakar, istri anak-anak juga ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud. Jangan pikir raja tidak menangis. Raja pun menangis. Hamba Tuhan juga bisa menangis. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tidak tahan lagi menangis. Lelah mereka hanya gara-gara menangis. Kenapa? Istri mereka ditawan, anak-anak mereka ditawan. Kota mereka ditawan. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan. Istri raja juga ditawan. Yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Kemudian ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sudah keluarganya ditawan, rakyatnya ditawan, mau dilempari lagi dengan batu. Terjepit dia, saudaraku. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kita baca sama-sama, tetapi 1, 2, 3, ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang dilakukan Daud? Apakah dia ikut sedih? Apakah dia kecewa? Apa dia putus asa? Apakah dia lemah? Apakah dia menyerah? Tidak. Alkitab berkata justru di saat susah, di saat sukar, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika ada masalah, ada kesukaran, ada kesulitan hidup, saudara jangan menjadi lemah imannya, tapi tetap tegar, tetap kuat, tetap hadapi dengan iman, dan tetap kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan semakin merosot iman. Naik ini, naik itu, biar saja. Kemarin kami tidak, biasanya pulang dari mana-mana saya naik Grab, saya pesan InDriver, saya pesan mobil. Tapi kali ini, saudara, kami tidak naik itu, kami naik bus. Dengan harapan, lumayan terbantulah. Kami naik bus dari bandara. Ya. Sampai di sini bingung kami, nanti mau masuk bagaimana? Nggak mungkin kita bawa koper, ada barang-barang lagi yang mau dibawa. Akhirnya kami turun di 18. Sampai di 18 kami naik becak ke sini. Wah, kan seru ya. Sehingga itu becak penuh dengan koper, barang, wah semuanya.
Baju kotor semuanya. Saudara, kenapa semuanya naik? Kupikir ini naik bus murah lah sedikit. Ternyata ongkos busnya juga naik, Bapak Ibu. 2 kali lipat. Waduh, ya udah naik kita udah. Artinya masa-masa sekarang masa-masa susah, masa-masa sekarang masa-masa sulit. Sawit naik, Pak? Enggak, turun. Wah, semua naik tapi sawit turun. Apa yang saudaraku? Semuanya menyedihkan dan membuat hati kita udah mulai goncang, iman kita mulai goncang. Tapi Daud justru menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Tuhan. Sekalipun masalah boleh datang, sekalipun kesulitan datang, sekalipun kesukaran datang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang dia percayai? Dia percaya bahwa kalaupun semuanya boleh sukar, ia tetap percaya Tuhan pasti memenuhi keperluan kita. Katakan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu lagi. Kalau naik, harga naik, saudara harus naik level iman saudara juga. Katakan amin. Naik levelnya, jangan biasa-biasa iman saudara. Percaya kepada Tuhan. Kan Tuhan sanggup akan memberkati saudara. Ya. Yang berikut saudaraku, ya. Yang berikut. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Coba kita baca Kisah Rasul 3 ayat 16. Kisah Rasul 3 ayat 16. Mari buka sama-sama. Kisah Rasul 3 ayat 16. Kita baca 1, 2, 3, ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Karena kepercayaannya kepada nama Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini katanya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Kepercayaan kita yang menyembuhkan sakit kita. Katakan amin. Kepercayaan kita yang akan memenuhi segala keperluan kita. Kepercayaan kita yang membuat kita semakin naik dan tidak turun. Kepercayaan kita lah yang membuat kita menjadi orang-orang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau berkata, aduh, gimana ini naik semuanya? Ya udahlah. Ya semua hemat. Hemat makan nasi, hemat beras, hemat yang lain, termasuk juga hemat kolektornya. Hemat persembahannya. Kenapa? Kenapa nggak seperti dulu lagi? Aduh om, ini masa-masa yang sukar, maka hemat dulu perpuluhannya dulu ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, justru semakin naik harga, semakin naik level kita. Kita percaya, kepercayaan kitalah yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Makanya bagi Bapak Ibu, buka dagangan saudara. Pagi-pagi buka. Percaya, katakan dengan iman. Nanti ada ayat yang kedua. Katakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Aku diberkati hari ini, jualanku pasti habis dalam nama Yesus. Ya, bukan karena kekuatan kita, tapi percaya saja. Karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengirim pelanggan. Tuhan yang akan mengirim kepada saudara melalui WA saudara. Ya, ada yang akan meminta, ya mohon beli ini, beli itu. Saudara, bagi saudara yang berjualan online, jualan saudara juga percaya bahwa Tuhan yang menggerakkan setiap orang. Katakan, sekalipun semuanya harga naik, daya beli masyarakat menurun, tapi daya beli untuk jualanku pasti naik. Katakan amin. Itu namanya percaya. Bukan mau sombong, tapi percaya, bergantung sama Tuhan saja.
Hasil ladangku diberkati oleh Tuhan, ternakku diberkati oleh Tuhan. Itu namanya percaya. Makanya dikatakan bahwa karena perkataan kepercayaan terhadap nama itulah, maka orang ini disembuhkan. Makanya di sini muncul kalimat, imanmu menyembuhkan engkau. Katakan amin. Haleluya. Next, yang kedua. Bagaimana tetap tegar di masa yang sukar? Mungkin cukup 2 saja, saudaraku, nggak banyak. Yaitu perkatakan firman Tuhan. Ada satu kalimat yang mungkin jarang kita baca, tapi coba kita baca dulu. Dalam Bilangan 14, ini ayatnya di atas. Bilangan 14 ayat 12. Kalau boleh saudara catat ini. Bilangan 14 ayat 27 dan 28. Mari kita baca sama-sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Terus, katakanlah kepada mereka. Perhatikan kata Tuhan ini kepada Musa. Apa katanya? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya, apa itu? Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Sekali lagi, seperti. 1, 2, 3, ya. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Makanya hati-hati berkata-kata. Seperti yang kau katakan, demikian yang Tuhan lakukan. Jangan bilang aku susah. Apa yang kau katakan susah, itu yang Tuhan lakukan. Makanya saya katakan di sini perkataan firman. Untuk tetap tegar menghadapi masa sulit seperti ini, katakan perkataan iman, katakan perkataan firman Tuhan. Kenapa Tuhan katakan? Menurut, ya, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku lakukan kepadamu. Kuasa perkataan ini begitu luar biasa, Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut, tetapi perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sebab apa yang kita katakan, itu yang terjadi. Makanya sering saya mengajarin jemaat di sini, jangan suka mengeluh. Jangan suka bersungut-sungut. Ketika masalah datang, persoalan datang, anggap saja itu nggak ada apa-apa. Perkatakan saja dengan perkataan-perkataan iman. Walaupun terjadi masalah, walaupun terjadi ini dan itu, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ada satu ayat lagi dalam Habakuk. Coba buka dulu. Habakuk, saudaraku. Haleluya. Habakuk itu di mana ya? Habakuk 3. Ayat yang ke-17 dan 18. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Saudara coba lihat di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, itu adalah kebutuhan orang Israel pada zaman itu. Pohon zaitun mengecewakan, tidak ada lagi yang dihasilkan oleh pohon zaitun. Tidak ada minyak zaitun dan lain sebagainya. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tanam padi mengecewakan, tanam gandum mengecewakan, tanam cabai, tomat, jagung, semua tanaman mengecewakan. Apa sikap kita kalau semuanya tidak menghasilkan? Mulai lagi, aduh, susah rohaku.
Ya, hidupku susah. Tapi dikatakan di sini, dikatakan lagi, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba pelihara kambing, pelihara domba, pelihara B2, B1, B3, segala macam. Saudara, semua mengecewakan, terhalau semua dari kurungan. Habis, mati tiba-tiba. Apa yang saudara lakukan? Kecewakah? Halo, jujur, ketika pernah nggak saudara seperti itu? Siapa yang pernah? Haleluya. Nggak usah angkat tangan, angkat hati saudara. Pernahkah saudara kecewa terhadap ya penghasilan bukan semakin baik semakin menurun? Pernah? Babi di kurungan mati. Ya, ladang tanam ini semua dimakan hama, makan tikus. Sawit menurun, apalagi ya, dagangan nggak laku-laku, tetangga laku, semuanya banyak pengunjung. Kita hanya kipas-kipas saja. Kenapa banyak lalat, saudara? Aduh, kenapa ya? Pernah mengalami seperti itu? Itu bukan sesuatu yang harus ditangisi. Alkitab ini mengatakan sekalipun semuanya terhalau, semuanya tidak menghasilkan, tidak ada lembu dalam kandang. Namun, bukan itu yang membuat saya bersuka cita, bukan itu yang membuat saya bergembira. Tetap aku bersuka cita, tetap aku bersorak-sorak di hadapan Allah. Kenapa? Karena Dialah yang memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Katakan amin. Masa yang sukar, kalau menghadapi masa yang sukar seperti ini, tetap perkatakan firman. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti memenuhi keperluanku. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang berikut, perkataan ini, saudaraku, itu sangat berkuasa. Dari awal dunia dijadikan, Allah menciptakan langit bumi dengan apa? Firman. Berfirmanlah Allah, perkataan. Yang Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri hanya manusia. Dia ambil tanah, dia bentuk saudara, hidungnya, matanya, semuanya, baru dihembuskan nafas. Nafas hidup. Tapi yang lain-lain dia ciptakan bintang-bintang, dia ciptakan matahari yang lebih besar dari saudara. Dia ciptakan dengan firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah burung di udara, ikan di laut. Bumi menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Semuanya diciptakan dengan firman. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6. Sampai hari ke-5 lah. Hari ke-6 kan dia menciptakan manusia. Dan semuanya itu diciptakan dengan apa? Dengan apa? Firman. Begitu luar biasa perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Saudara, anak siapa? Anak Allah. Perkataan kita juga sebagai anak Allah itu sangat berpengaruh. Katakan amin. Ya. Coba buka dulu dalam Matius 8. Next. Ayat yang ke-8. Ada seorang perwira. Ini ayat terakhir ya. Ada seorang perwira datang kepada Yesus. Dia bilang begini, Guru, hambaku di rumah lagi sakit. Tolong sembuhkan dia. Ia berkata begini, ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Tetapi, 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu apa? Katakan saja. Ada kuasa dalam perkataan. Makanya perkatakan kata-kata firman. Masalahnya mau kita katakan apa firman, gak ada perbendaharaannya. Gak pernah baca firman. Gak pernah baca Alkitab. Mau katakan apa? Ya kan? Itu sulitnya kita. Orang-orang Kristen
Ketika ada masalah yang keluar apa? Mengeluh. Ketika ada kesukaran yang keluar apa? Sungut-sungut. Yang keluar apa lagi? Mulai mempersalahkan. Salah istri, salah suami, salah anak, salah Presiden Jokowi, salah Edi Ramayadi, salah Amir Hamzah wali kota kita. Semua kita salahkan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, perkatakan perkataan firman, katakan amin. Katakan aku diberkati kok oleh Tuhan. Hidupku tidak tergantung dari kata orang. Hidupku tidak tergantung dari pekerjaanku. Hidupku tidak tergantung dari usahaku. Hidupku itu tergantung sepenuhnya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena bukan karena kita bekerja maka kita mendapat masa depan. Coba kalau saudara tidak bisa kerja, apa saudara punya masa depan? Oke, kalau saudara bekerja, Anda bekerja itu karena apa? Karena Anda sehat. Coba kalau Anda sakit. Kesehatan dari mana? Dari Tuhan. Oh, aku kerja kok karena aku pinter. Otak dari siapa? Tuhan. Makanya saya jangan sampai saudaraku kita dikelabui oleh ilah zaman sekarang ini. Ada yang mengatakan harus kerja, nggak gereja, yang penting kerja. Semakin jauh. Makanya utamakan Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu, cari Tuhan dulu. Maka semuanya yang lain-lain itu akan ditambahkan kepada saudara. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kuasa perkataan ini, perkatakan saja perkataan yang baik. Katakan usahaku diberkati, anak-anakku diberkati, masa depanku diberkati. Ini perwira ini. Perwira ini berkata, Tuhan katakan saja. Udah cukup. Dan akhirnya Yesus memuji iman perwira ini. Yesus berkata, tidak ada dari antara bangsa ini yang seperti ini. Satu ayat lagi. Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Ya, kita baca sama-sama. Sama-sama. Ini waktu murid-murid berada di danau dan ada angin sakal yang menerpa perahu mereka. Lalu Yesus bangun. Ayat 39. Kita baca. 1, 2, 3. Iya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Apa katanya? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia hanya ngomong. Apa katanya? Diam, tenang. Mulut perkataan Yesus bisa menenangkan badai. Perkataan Yesus bisa meneduhkan lautan. Saudara anak siapa? Anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bisa seperti itu, Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Kalau Yesus hanya bisa berjalan di atas air, saudara bisa melakukan jauh lebih besar dari itu. Kenapa? Yesus sendiri yang mengatakannya. Kuasa perkataan, perkatakan, dan di masa-masa yang sulit ini, perkatakan firman Tuhan. Makanya isi hidupmu dengan firman, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Saya tiap malam putar ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa? Itu akan membekas loh Bapak Ibu. Kalau Anda setiap hari mendengarkan lagu-lagu itu, kemarin di mana itu ya? Iya. Di satu tempat saya dengar lagu Manado. Apa lagu namanya itu? Pulang Jo ya kan? Itu lagu dunia. Pulang Jo katanya begitu ya, lagu duniawi memang. Karena udah berapa kali saya dengar itu lagu, sampai saya di kamar sampai tidur masih teringat terus itu pulang Jo, sampai nyanyi juga ikut pulang Jo pulang. Begitu saya kok bukan penyembahan kok pulang Jo katanya.
Ketika Anda sering mendengar, makanya sering saya katakan kepada anak-anak saya kalau pergi jauh, putar lagu rohani. Jangan putar lagu-lagu duniawi. Di rumah pun saya bilang begitu, putar lagu rohani. Putar khotbah-khotbah. Itu di channel YouTube sekarang ini banyak khotbah-khotbah, silakan. Asal saudara bisa mampu menyaringnya. Ada juga yang sedikit-sedikit ya tidak sesuai ya. Tapi dengarlah. Ya. Saudaraku, artinya apa? Dengar banyak firman Tuhan, maka itu akan muncul dalam pikiran saudara. Sehingga apa yang saudara katakan nanti, saudara akan mengatakan firman Tuhan. Apa yang saudara pikirkan, saudara akan memikirkan firman Tuhan. Apa yang saudara renungkan, saudara terus merenungkan firman Tuhan. Kalau ada perbendaharaan firman. Tapi kalau saudara dengar setiap hari TikTok, maka saudara nanti tidur pun bertiktok saudara sambil mimpi-mimpi TikTok saudara. Ya begitu, ya kan? Benar. Kalau saudara sering mendengar ya yang aneh-aneh, maka sampai di tidur pun yang aneh-aneh akan keluar. Tapi kalau saudara memikirkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan keluar kepada kita. Katakan haleluya. Haleluya. Ini dia. Jadi saudaraku, mari yang kedua. Apa tadi yang kedua? Perkatakan firman. Yang ketiga yaitu yang terakhir. Next, fokus pada tujuan. Kita akan baca ini ayat yang paling terakhir. Mari baca sama-sama 1 Korintus 2, 9 ayat 26. Pemain musik boleh maju ke depan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26. Dikatakan begini, aku tidak berlari tanpa tujuan. Kita mulai baca dari kata sebab. 1, 2, 3 ya. Sebab aku tidak udah dapat semua? 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu 1, 2, 3 ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya apa saudaraku? Aku di sini Paulus bukan tidak punya tujuan, tapi lihat tujuan. Proses itu membuat kita khawatir. Kesulitan, kesukaran yang sedang kesukaran yang sedang kita alami itu adalah bagian dari proses. Kesukaran, kesulitan yang saudara hadapi hari-hari itu hanya sebuah proses menuju kepada sebuah hidup. Tujuan ada di hadapan saudara. Tujuan ada di depan. Oleh sebab itu, lihat tujuan, jangan proses. Tolong kok nggak ada suaranya? Cek. Baik, kita berdiri semua Bapak Ibu. Jangan fokus kepada proses. Lihat tujuan akhir. Terkadang proses begitu menyakitkan, menyulitkan, membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita kecewa. Tapi percayalah, di hadapan kita ada tujuan yang gilang gemilang, ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Haleluya.